Salah satu masyayikh Sidogiri generasi awal-awal itu ada namanya Hadratus Syekh Kiai Abdul Azim bin Urif bin Ibrahim. Kiai Abdul Azim ini masyhur, beliau min auliyaillah. Beliau juga sahibul karomah dan juga mempunyai kanuragan. Sebagaimana yang pernah didawuhkan oleh Kiai Khalil bin Nawawi, beliau berkata, ketika ada seorang habaib dari Probolinggo bertanya kepada beliau, "Panjenengan pengasuh yang nomor berapa, Kiai?" Tanya kepada Kiai Khalil. Lalu Kiai Khalil menjawab, "Saya yang nomor 9." Kemudian Kiai Khalil menuturkan beberapa urutan masyayikh Sidogiri mulai dari generasi pertama. Jadi urutan masyayikh pengasuh di Pondok Pesantren Sidogiri yang pertama adalah Mbah Sayyid Sulaiman, yang nomor 2 Kiai Aminullah, dan yang ketiga Kiai Mahalli, keempat Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim, kelima Kiai Bahar bin Nur Hasan, keenam Kiai Nawawi bin Nur Hasan, ketujuh Kiai Abdul Jalil bin Fadil, 8 Kiai Abdul Azim bin Urif, 9 adalah Kiai Khalil bin Nawawi. Jadi Kiai Abdul Azim bin Urif ini adalah pengasuh generasi ke-8 Pondok Pesantren Sidogiri. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya thariqah di Pondok Pesantren Sidogiri, kiai-kiainya itu ada 2, yaitu ta'lim wa ta'allum, yaitu mengajar dan juga belajar. Kiai Abdul Azim bin Urif pun juga demikian. Beliau mengajar kitab-kitab yang berukuran tipis seperti Mukhtasar Jiddan dan lain sebagainya. Beliau lebih suka mengajarkan kitab kecil tapi diamalkan daripada memberikan kajian kitab besar tapi tidak diamalkan. Tempat beliau mengajar biasanya bertempat di dalamnya sendiri atau surau daerah G. Biasanya yang diajarkan adalah 2 kitab, yaitu kitab Sulamut Taufik dan juga Al-Hikam. Tapi ada juga yang mengatakan 3 kitab, yaitu Safinatun Najah, Sulamut Taufik, dan Bidayatul Hidayah. Setiap kali hatam, beliau Kiai Abdul Azim selalu mengulangi lagi dan tidak pernah menggantinya dengan kitab lain. Akhirnya ada seorang santri yang mengusulkan agar diberi pengajian kitab baru. Kiai Abdul Azim pun langsung membentak, "Kerjakan dulu, wong kitab 1 masih belum diamalkan semua, sudah minta kitab yang lain." Begitu dawuhnya Kiai Abdul Azim bin Urif bin Ibrahim. Metode tersebut agak serupa dengan metode yang digunakan oleh Kiai Nawawi yang hanya mengaji 7 baris, 1 pekan kemudian baru melanjutkan. Kata beliau Kiai Nawawi sepuh, amalkan dulu, kalau sudah diamalkan nanti pindah lagi. Selain mengajar kitab, Kiai Abdul Azim juga mengajar Al-Quran pada santri-santri yang bertempat di surau daerah G. Dalam mengajar Al-Quran, beliau memulai dari surat An-Nas ke depan. Beliau menekankan pada bacaan Al-Fatihah dan Tahiyat. Bila ada kesalahan dalam baca Al-Quran, beliau tak segan-segan meludahi atau bahkan memukul dengan tongkatnya. Kiai-kiai zaman dulu memang keras dan tegas dalam mengajar, namun santri-santrinya tidak lantas berhenti berguru lalu mendendam. Ketegasan gurunya dianggap sebagai ujian hati antara ikhlas dan tidak ikhlas. Setiap kali akan memulai pengajaran, Kiai Abdul Azim mengawali dengan bacaan Al-Fatihah dan Tahiyat. Kalau bacaan santri masih belum bagus, beliau tidak mau memulainya. Beliau memberikan pengajaran sambil tidur-tiduran dan berbantalkan kelapa laki yang sudah tua. Meski demikian, bukan berarti beliau tidak memperhatikan. Terbukti, tiap kali ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran atau kitab, beliau memberikan teguran pembenahan. Kiai Abdul Azim memberikan pengajian terhadap santri tidak hanya pada hari-hari biasa.
Pada waktu libur pun beliau juga mengaktifkannya. Setiap bulan Ramadan beliau membuka pengajian khataman kitab yang diikuti oleh santri dan siapa saja yang berminat yang bertempat di Masjid Jamek Sidogiri. Beliau juga membaca Al-Quran 2 juz setiap malam dengan tartil, sedang yang lain hanya mendengarkannya. Artinya pada bulan puasa beliau mengajar bacaan Al-Quran yang benar dengan cara mempraktekkannya sendiri, berbeda dengan bulan-bulan lainnya, di mana beliau yang mendengarkan dan membetulkan bila ada bacaan yang salah. Dalam membaca Al-Quran, Ki Abdul Adzim lain daripada lainnya. Beliau meletakkan Al-Quran di atas kepala. Entah apa maksud sebenarnya. Mungkin itu merupakan ungkapan takzim beliau pada kitab suci Al-Quran. Dan yang lebih uniknya, ternyata yang mengaji kepada beliau Ki Abdul Adzim bin Urip bukan hanya kalangan manusia saja, tapi juga bangsa jin. Suatu ketika Ki Abdul Adzim bin Urip ini pernah dawuh kepada Kiai Bakir. Dawuhnya Ki Abdul Adzim, murono kon kir, mengajarlah kamu kir. Lalu Kiai Bakir menjawab, muruk sinten bah, wong boten wonten sing ngaji. Mengajar siapa bah? Orang tidak ada yang mengaji. Begitu katanya Kiai Bakir. Lalu Kiai Abdul Adzim berkata, iku ning burimu, itu di belakang kamu. Setelah Kiai Bakir menoleh ke belakang, ternyata di belakang Kiai Bakir sudah penuh dengan para jin yang sudah siap untuk mengaji. Karena itulah sepeninggal Kiai Abdul Adzim, Kiai Bakir tetap mengajar meskipun sedikit yang ikut pengajian. Selain mengajar makhluk halus yaitu jin, Kiai Abdul Adzim juga banyak memindah jin yang mengganggu para santri-santri kala itu. Hal itu tidak mengherankan sebetulnya, karena kakek beliau yang bernama Kiai Ibrahim dikenal dengan memiliki santri jin juga. Diceritakan ketika Kiai Ibrahim, kakek dari Kiai Abdul Adzim wafat, terdengar suara tangisan yang melebihi suara yang hadir pada saat itu. Padahal yang hadir hanya sedikit. Itu salah satu karomah yang dimiliki oleh kakek Kiai Abdul Adzim.